Seperti yang dulu. Asik. Gimana bang suara gua? Mantep sih. Asik. Tapi mending diem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ini Ibadah. Bawa pesan ini ke persekutuanmu, tempat ibadah terbakar lagi. Bawa pesan ini. Pada episode kali ini kita kedatangan santri filantropi. Nah, santri filantropi dan katanya sih dengar-dengar ya adiknya Maher Zain. Yeah. Aku butuh klarifikasi. Klarifikasinya beliau ini bener nggak sih adiknya Maher Zain? Selamat datang, Mas. Aduh. Panco. Kok jadi bro ini ya apa? Krik banget. Iya oke. Enggak lah itu bercandaan. Oke. Tapi memang beberapa kali di kantor kalau ada sholawatan tuh kita nggak usah datengin Maher Zain, kita panggil aja yang namanya Zain. Ridwan Zain gitu. Akhirnya saya kenotif kan? Iya. Oke. Keren. Mas, sibuk apa nih sekarang? Beberapa tahun terakhir sih aktif di lembaga filantropi. Oke. Dan sekarang di lembaga filantropi plat merah lah. Plat merah. Ha-ha. Oke. Walaupun secara SK belum belum plat merah. Tapi kita spill dikit-dikit gak usah disebut ya. Jangan, gitu. nanti dulu kalau sebut. Nanti gak asik kalau disebut. Iya. Biar orang tuh Iya, siap. Nah. Terus gimana? Jadi kalau misalkan kita sebut plat merah, ya kan banyak mas. Iya banyak. Iya, ya udah. Cukup pakai inisial aja. Iya. Bas gitu ya. Inisial aja. Aduh. Jangan gitu dong, matiin Iya. gua lu. Nanti ini orang sorry ya. Aduh. Terus gimana? Mungkin banyak orang yang kurang mengenal gitu mas. Nah kita mau sedikit spill lah. Dulu tuh Mas Zain kecilnya kayak gimana sih? Di mana gitu tepatnya? Saya tuh ini sebelum Jakarta jadi provinsi biasa ya. Oke. Saya bilangnya karena sebentar lagi kan ada IKN. Oke. Nanti jadi provinsi biasa. Iya. Mumpung masih di ibu kota, saya dulu sebelum dari ibu kota saya dari provinsi Jawa Tengah, di kabupaten kecil di Jawa Tengah namanya Pati. Pati. Nah, kabupaten Pati, pakai opok. Pati. Terkenal. Nah kita ini di Pati ini ada sebutan kampung saya Wodari Jaksa, tapi orang-orang sering ngecengin bilang Dari City. Dari City. Dari. Oh. Sebenarnya nama lengkapnya Wodari Jaksa, Kecamatan Wodari Jaksa. Oke. Tapi kalau nama tenornya Dari City. Jadi pokoknya kalau dari mana Mas? Pati. Patinya mana? Dari ya, tahu lah. Okay. Terus dari kecil saya dari madrasah keluarga di Wodari Jaksa, terus di MTS di Aliyah di Guyangan, Panggil Pati. Oh nggak apa-apa ya tak sebut ya? Iya nggak apa-apa. Karena itu proses dari sana madrasah ibtidaiyah, sanawiyah sampai aliyah nih membentuk lah karakter. Iya. Madrasah madrasah di mana? Di rumah sendiri? Kalau di keluarga waktu sendiri? MI itu di keluarga punya buyut, kakek buyut. Punya sekolahan berarti? Ada lah di kampung. Oh, keren ya, dong. Insya Allah kalau ini ya maksudnya kita akan promosiin juga. Okay. Silahkan gitu kan mondok di atau pesantren. Ada juga pondok tahfidznya sekarang. Alhamdulillah. Berarti kalau di rumah Gus gitu ya? Enggak lah. Enggak. Kita orang biasa kok. Main layangan. Iya. Mancing, nggak ada gus-gusan saya. Terus
Setelah itu 2011 saya lulus aliyah dari Guyangan saya ke UIN. UIN negeri. UIN negeri lah. Aku taunya UI negeri. Oh, UI negeri. Tapi yang cabang Ciputat. Oh ya, Oh, berarti gitu. UIN Ciputat. Oh iya. UIN Ciputat, UIN Syarif Hidayatullah beasiswa. Ah, oke. Jadi kalau kita alhamdulillah. Jadi dulunya sebenarnya pengen ke Mesir nih. Sama kayak temen-temen ya kan dari pesantren tuh dulu kalau lulus aliyah pengennya ke Timur Tengah ke Mesir. Tapi 2011 Husni Mubarak ya kan ada Arab Spring, akhirnya kita nggak jadi berangkat. Saya udah rebutan tuh. Udah keterima belum? Belum. Lagi rebutan nyari kursi buat tes itu loh. Di Duta Besar Mesir udah rebutan sama Gontor. Wah, kita satu madrasah cuma 20 orang, Gontor tuh berapa ratus orang gitu kan. Rebutan daftar, tes, nggak jadi berangkat. Akhirnya ada temen pulang dari tes UIN Jakarta, dia bawa formulir Usuluddin UIN Jakarta beasiswa BLU sampai semester 8. Alhamdulillah. Wih, keren. Gratis. Mantap. Jadi saya mungkin kalau dari backgroundnya itu yaitu dari kecil terus S1 di UIN Jakarta. Oh, berarti memang dari kecil itu udah dari pesantren? Ya. Iya, madrasah. Madrasah. Pesantren ini kita apa namanya? Kalong, santri Kalong. Oh, kalong. Jadi kita mondok, tapi kadang nginep di pondok karena ada temen yang tidur di sana. Ini yang saya pahami ya. Nanti kalau ada ini mungkin dikoreksi. Terus kita juga kadang pulang kayak gitu. Oh, laju ya. Laju. Istilahnya bisa kayak gitu. Oh, tapi setelah dari Pati itu Mas, berarti kan di Jakarta ya. Selama kurang lebih kuliah 4 tahun di Jakarta. Kuliah 5 tahun. 5 tahun. Nah, kegiatannya di Jakarta ngapain Mas? Ya kita karena kalau saya nggak beasiswa mungkin saya nggak kuliah. Oke. Jadi saya kegiatannya ya aktif organisasi sama kegiatan ini. Ciputat tuh pasti nggak lepas dari inilah ya. Pergerakan, aktivis gitu kan. Akhirnya itu kita bikin untuk nyari uang. Oh, nyari uang? Iya, buat makan. Buat bayar kosan. Karena beasiswanya hanya untuk kuliah. Nggak ada beasiswa buat biaya hidup, untuk tempat tinggal nggak ada. Asrama nggak ada. Berarti dulu ngekos sendiri? Kos sendiri. Ngontrak. Pernah saya udah nggak ada uang ya setahun kita nggak ikut bayar kontrakan, wis numpang aja. Ada tuh di Ciputat teman-teman. Nah, terus setelah S1 selesai langsung ke S2 atau gimana? Enggak, saya ini cerita-cerita yang ini sih saya sering cerita mungkin ke istri gitu kan. Kita ingin bangga gitu kan. Orang tua mendukung saya buat S2, saya keterima di UI. Ya, ini kajian UI terorisme yang Salemba. Oh, iya. Salemba. Beneran. Iya. Saya dapat LOE kajian terorisme 2017 waktu itu. Nggak jadi berangkat. Teroris, Mas. Iya, karena skrip saya tentang teroris waktu itu. Merinding saya ini. Iya, terus keterima juga di Groningen Belanda. Tapi nggak jadi juga. Beasiswanya nggak lolos. Waktu itu kita lagi belajar LPDP kan. Nah, karena ada senior kita lolos LPDP dengan sistem SKS tuh kan. Wiridnya kenceng dia. Songong kali ya. Ada orangnya? Ada, masih hidup. Nah, akhirnya kita nggak lolos. Groningen lepas. Saya yang akhirnya tadi yang lulus S1 itu Groningen dulu. Terus habis itu baru UI. Nah, setelah itu kita ya udahlah, ini kenyataan nih, nggak ada uang, kita nggak bisa kuliah. Ada dulu beasiswa Kemendikbud, nggak lolos juga. Akhirnya ya udah, kita kerja dulu, kerja di filantropi. Filantropinya orang-orang santri lah intinya. Nah itu Mas, kok bisa gitu loh, maksudnya di Jakarta sendiri gitu kan. Pada akhirnya tuh memutuskan untuk berkarir ya. Apa sih? Iya, berkarir kan, maksudnya di bidang filantropi yang sosial yang ibaratnya kan orang ngelihatnya ya gua kayaknya kok nggak bonafit banget gitu. Iya, di filantropi ya. Kan? Jadi itu gini,
Dulu awalnya tuh gimana? Jadi karena ya saya bukannya gimana ya. Dulu di UIN Ciputat tuh jurusannya memang jurusan yang bagian akhirat. Waduh. Iya benar. Nggak teknis, Iya, bener-bener iya. semuanya teori gitu kan. Oke. Akhirnya kita bingung nih, mau jadi apa nih gitu kan. Ustadz Nggak mungkin. nggak tersertifikasi ya Loh, kan. iya. Akhirnya kita ngurus apa nih ya kerjaan kita gitu. Dan kebanyakan ternyata anak-anak Ciputat tuh kan ada banyak lembaga filantropi lah. Lembaga filantropi dari Ciputat. Nah, akhirnya saya diajak sama senior untuk bantu-bantu di lembaga filantropi santri Oke, lah. Seperti keren. itu. Alhamdulillah. Keren. Ya. Oh ya Mas, kan udah berkecimpung di dunia perzakatan ya dari semenjak kuliah gitu kan. Gue pengen nanya berdasarkan pengalaman lu nih, ya kan. Zakat di kaum milenial tuh sekarang kayak gimana sih? Oke. Bisa, maksudnya melihat kondisi sekarang nih milenial ini arahnya kemana? Iya. Soalnya yang kita lihat kemarin itu banyak banget yang flexing. Flexing anak muda ini kan ya gitulah. Kalau nggak flexing ya ngeslot gitu-gitu loh. Iya. Sayang sekali loh. Iya, Duitnya oke. kemana-mana gitu. Oke, mungkin diskursus kita kali ini sedikit akademis ya. Oke. Kalau ZIS dihubungkan dengan slot, dihubungkan dengan flexing, Nah, itu mungkin pendekatan itu baru booming 2023 ini. oke. Slot itu. Slot ya. Flexing mungkin 2000. baru kemarin, tahun-tahun kemarin. Yang- COVID. Ya, waktu Setelah COVID ya. Ya, itu benar-benar mempengaruhi anak muda. Iya. Kesannya, Instan. Pengennya instan. instan. Oke. Itu banyak orang. Nah, sayangnya adalah media sosial itu booming, viral, tapi untuk sesuatu hal yang negatif. Iya betul. Dikiranya nyari kekayaan itu mudah, atau mungkin bisa loh anak muda secepat ini dapat mobil ini, Nah, dapat mobil apa gitu, Iya. Gallardo apa-apa Iya, gitu kan, iya. Ferrari atau apa Oke, gitu kan, yang iya. kemarin ketangkap kayak gitu kan. banyak. Ya. Namanya apa? Doni kan. Iya itu. Iya, makanya jadi itu dikiranya bisa secepat itu, padahal anak orang kaya itu semuanya kan privilege, bisa Oke. dapat seperti itu. Iya. Jadi kalau balik akhirnya kita ke pokok bahasan tadi ya, filantropi atau zakat ya. Zakat itu kalau di generasi sekarang ada milenial, Ya. generasi Y, generasi Z. Yes. Oke, generasi Y itu adalah, kalau nggak salah nih ya, nggak sotoy. Nanti ada yang bilang sotoy lagi. Nggak apa-apa. Nanti koreksi aja di Iya. komen. Generasi Z adalah Y adalah 1980 sampai 2000-an. Oke. Nah, generasi Z itu anak yang dari lahir sudah megang gadget. Ya. Itu 2000 kan sampai ke sini. Iya. Dari lahir udah megang gadget. Nah, saya mungkin Mas Aziz, teman-teman yang sekarang user terbanyak di sosial media itu generasi kita. Karena dia adalah perantara antara dia lahir sebelum adanya gadget dan sekarang kita dewasa, kita kerja itu sudah ada internet dan kita gadget. Iya betul. Seperti itu. Nah, akhirnya kalau tentang flexing, tentang slot, nah mungkin generasi kita bukan generasi flexing. Flexing tuh malah di bawah kita. Adik-adik yang tadi itu Iya. tahun 2000-an tuh dikiranya udah lah. Tahun 2000 dia lahir, 2000 aja dia lahir. Dia itu umurnya sekarang udah 23 tahun loh. 23. Nah, mereka-mereka yang tadi flexing, icon flexing udah nikah, mewah-mewah, apa yang dipakai kendaraannya kan, rumahnya. Nah, berarti kalau kita berbicara tentang zakat, kita itu user anak-anak yang main slot itu loh. Banyak teman-teman saya seumuran katakanlah kelahiran 80-an tadi,
itu user slot karena mungkin gini ya. User slot. Iya, main-main slot. Iya, Jadi gini, dia mungkin stres nggak kerja, sayangnya dia terinfluence sama sosial media. Jadi di bawah, misal di sekarang gini, di YouTube tuh tiba-tiba ada ini kan, ada iklan kan, Iya. semenit gitu kan, terus langsung tuh. harus kita klik lewati iklan. Nah itu biasanya biasanya slot. Iya betul. Nah, kalau di zakat, kalau itu dipakai untuk influence zakat, untuk memviralkan atau kita buat untuk iklan zakat, nah itu menurut saya itu literasi akan bisa disalurkan di situ. Jadi generasi Gen Z, Gen Y atau milenial tadi itu akan tahu zakat. Oke. Itu di situ. Oke, berarti perang di media itu juga penting ya. Maksudnya algoritma di media sosial juga mereka ini kan yang biasa menguasai, tahu-tahu ada iklan masuk slot kayak gitu. Sama ini sih, sekarang yang lagi rame ada aplikasi yang memang algoritmanya dikendalikan sama negara tertentu karena memang aplikasi di situ. Sekarang kalau kita fair-fairan, agama tersebut mayoritas negara tersebut pengendali aplikasi tersebut agamanya apa? Nah itu mempengaruhi karena yang viral adalah produk-produk yang mereka dari sana. Nah sekarang gini, misal Indonesia mayoritas Muslim dan dia pinter dan dia punya aplikasi yang booming lah katakanlah, usernya di Indonesia banyak, di seluruh dunia banyak, dan dia melek untuk ekspansi tentang ZIS. Nah itu pasti viral langsung. Apalagi orang Indonesia ini user sosial medianya banyak gitu loh. Sangat. Nah pasti ZIS itu viral. Sekarang akhirnya kan kita yang tadi antum bilang yang tadi Mas Aziz bilang qadarullah. Yang Mas Aziz bilang tadi kita mau perang perang digital. Nah itu yaitu menggunakan aplikasi sekarang. Dan nggak mungkin sosial media itu fair, nggak mungkin. Iya. Agama mempengaruhi di situ. Kalau sekarang banyak banget anak muda yang main slot. Nah itu tuh sebenarnya rugi atau untung sih kalau main slot itu? Dan lu kan di lembaga zakat nih Mas kan, misal gue untung nih main slot nih, nah separuhnya tuh gue zakatin deh, gue sedekain. Nah, boleh nggak tuh Mas? Berarti ini akhirnya kita edukasi lah di sini ya. Zakat itu adalah rezeki yang kita peroleh dari jalur halal, dari jalan halal. Nah slot ini walaupun banyak orang-orang yang tahu agama, bukan ustadz lah ya, intinya dia tahu agama. Ya tahu lah kalau itu. Tapi kalau ditanya slot gimana? Sambil cengengesan, main dikit doang gitu kan. Tapi istrinya di rumah ngomel. Sekarang siapa yang nggak ngomel ketika dia adalah pendapatan dia secara ekonomi menengah ke bawah, uang 100-200 itu harusnya untuk dapur, kebutuhan rumah, kebutuhan dapur. Iya. Tapi dia pakai untuk slot. Depo 50.000, 100.000 itu kecil. Tapi setiap minggu, itu udah berkumpul banyak. Berarti dia merugikan keluarga, anak, istri. Misal ada yang sampai ngejual motor, ada yang sampai utang puluhan juta, itu kan karena dia menengah ke bawah. Kalau artis yang sekarang lagi nggak viral, nggak booming, dia sampai habis 5 miliar, ada tuh ketahuan kemarin, buat jujur. Merugikan, berarti itu haram, gitu. Dan mungkin ini yang sedikit aku tahu ya, slot itu kan algoritma ya. Iya. Kalau judi pakai algoritma, itu otomatis diatur. Namanya judi, kalau udah diatur, yang menang berarti bandar. Nggak mungkin kita menang. Kita pasti dikasih angin surga dikit. Iya. Tapi ya itu tadi, berarti tetap nggak boleh ya? Nggak boleh. Dari jalur halal. Tuh,
bagi anak muda yang slot nih, ya kan? Iya. Udahlah berhenti. Kalau gitu. enggak gini, dia nggak tahu zakat tiba-tiba gini, wah habis menang ini nih, diem ya kan, temennya langsung dibeli ini nih, sedekah nih, sedekah gue. Dikiranya dalam hati sedekah, padahal dari hasil ngeslot. Ya oke. kocak. Mas kata cewek lu banyak ya? Enggak lah, masa siapa yang nanya? Dia pak lu. Bisa kayak gitu. Oh gitu. Oke. Jawab mas, langsung mas. Oke. Langsung. Cewek lu banyak ya? Enggak. Tapi kalau suka cewek banyak iya. Banyak yang disuka. Banyak Asik. yang- Asik. Tolakan juga Itu banyak. tapi dulu. Sekarang udah nikah, Bro. Enggak benar aku buat aja. Oh gitu. Kalau suka kan nggak apa-apa, Mas. Iya, saya kalau dulu suka cewek iyalah, tapi kan kita Yes. minder lah. Pegang tangannya. Iya nih. Oh iya. Antum suka laki-laki? Suka. Serem ya. Dengan gayanya itu aku sering buat style. Oh, ya bukan suka untuk di Kemarin banyak banget tuh, ya kan? dia sapu bersih, Pak. Citayam Fashion Week. Keren kan? Oke. Iya kan? Kemana-mana. Citayam Fashion Week itu kan keren tuh. Maksudnya Yang cowok. iya. Siapa namanya? Ada Bonge. bong. Ah. Keren ya. Fashionnya kan merajalela itu sama Siap. sekali. Kemarin itu ada sedikit tren di media, Mas, bahwa ada lembaga amil zakat yang tidak mengambil hak amil. Nah, di Indonesia kan banyak nih lembaga zakat yang kebanyakan ya masih mengambil hak amil. Menurut perspektif Mas Yan gimana tuh? Ada yang nggak ngambil hak amil soalnya. Iya. Itu anomali. Kan? Anomali tapi keren. Oke. Karena nih beritanya gini nih. Oke. Mantep nih. Ziswaf Siti Arsa tidak mengambil hak amil. Artinya 0% itu disalurkan semua dan Iya. secara operasional gitu ya, itu di backup langsung dari perusahaan-perusahaan yang berada di bawah CT Corp. Oh, Gitu. mantep sih. Nah, Iya. menurut Mas Yan gimana? Maksudnya Heeh. selama ini ya kan Iya. Jadi masih selama bergantung ini sama tuh- hak amil gitu. Selama ini tuh gini ya, penyelenggara zakat Iya. atau lembaga itu kan di masyarakat nanti ada kecurigaan ini, kecurigaan itu gitu kan. Ngumpulin ini, ngumpulin itu nggak disalurin, gitu kan. Tapi ada lembaga las, oh ternyata dia kok malah bahasanya gini, nih gua kumpulin nih ya kan. Ya. Tapi gua nggak mau ikut-ikutan nih, ya kan? Gua nggak mau ngambil. Ya udah, serahin Ya semua serah nih dari sini Ah. langsung ke sini. Aku udah ada operasional Udah sendiri. udah cukup aku dengan Iya. gajiku ini. Jadi bahasanya dia ambil tapi nggak ngambil hak amil. Keren juga sih. Oke. Itu anomali banget. Iya, Tapi iya. keren cuy. Oke. Nah, untuk mengakhiri sesi podcast kali ini, Mas, Mm-mm. ya maklum biasanya kita tuh minta quote dari narasumber. Gitu. Oke. Apa nih yang sekarang ini kaitannya dengan anak muda Mm-mm. yang ibaratnya tuh biar bisa gitu loh. Jadi nggak cuma flexing aja, nggak cuma ngeslot aja. Mereka tuh juga teredukasi Iya. dengan adanya Ziswaf gitu. Karena yang kita tahu, nah anak muda sekarang ini apatis sekali tentang begituan. Gitu. Oke. Kalau menurutku sih kita pakai bahasa umum aja ya. Anak muda itu dari generasi ke generasi zaman membentuk. Jadi mereka harus tangguh seperti beberapa pepatah tuh. Dari dulu saya sering pegang tuh. Terbentur, 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 terbentuk. Oke. Gitu sih. Jadi anak muda itu harus gigih, harus tahan banting, ya kan. Ya udah, nggak tahu malu dalam arti udah. Tetap Ya, belajar terus belajar ngotot semua. aja Ngotot udah. aja terus. Percaya diri gitu kan. Orang India itu percaya diri aja dia. Ya kan? India. Hah? Dari India. Enggak, saya India lokal. Aca nih. Iya. Iya. Berindavan. Ya, ayah pengen denger Salawat, dia salawat, nyanyi. salawat. Salawat
Oh gitu. Mas, Telat. Sholawat tapi pakai logat India. Nggak bisa dong. Soalnya Mas. ngomong saya aja medok, Mas. enggak. Oke. Soalnya kita ini tahu, Mas. Ya, saya punya sumber-sumber yang dari Terpercaya. zaman itu kan. Dari zaman Nabi ya? Dari zaman sampean di sini, Mas. Jadi intelku tuh mengikuti. Katanya sampean kan juga padus. Oh, padus apa tuh kepanjangannya? Paduan suara. Oke. Oke. Mau apa? Lagunya ya? Lagu yang Islami aja ya? Oke. Maher Zain kan Islami, Mas, lagunya. Oke. Ini lagu Maher Zain belum ada yang dipadusin sih. Ada nih. Oke. Teman-teman jangan ketawa ya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu imamau wa nurau wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Mantap sekali, Masya Allah. Masya Allah. Lagunya keren. Kata temen kantor suaraku suara orang tua katanya. Jadi pengen ngajak bubuk. Tapi keren. Keren sih. Oke. Thank you, Mas Zen. Sharing-sharingnya kali ini sangat keren sekali. Semoga ini bisa menjadi manfaat buat orang banyak. Amin. Satu. Oke, kalau ada kata-kata yang nggak sopan ya nggak usah Iya. lah ya. Oke, pokoknya Ambil terus manfaatnya ya. terus semangat dan terus bermanfaat buat orang banyak. Oke, amin. Semoga yang jabatan, amin. Amin. Karyawan tetap. Karyawan. Oke. Oke, Thank you. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.